kesamaan kan ya. Aku di sana Pak. Indah. Indah. Ini si Indah. Ini Eda.
malam yang tertuju bagi kita yang beriman. Mari kita bersatu dulu dan rendahkan hati untuk masuk hadiratnya Tuhan. Saat ini dimulai.
Amin. Amin. Sinyal. Shalom. Itu yang suruh program sini aja. Sudah terlalu jauh. Karena kamu yang hadir. Sini aja, sini. Depan. Sana yang itu. Semua. Nah, hebat. Ada kejauhan. Lanjut ke hebat. Hebat sini. Ya, malam hari ini Tuhan kita kembali dengan judul Kuasa Roh Kudus. Sudah ada di slide ya? Dibesarin ya kamar. Ya, kuasa Roh Kudus dalam pelayanan kita buka dari Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Ya, sama-sama kita baca. Ada juga di layar. 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan kebenaran. Amin. Oke, secara konteks ayat ini mengatakan bahwa ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, salah satu yang berbeda adalah mereka memiliki keberanian untuk memberitakan firman Allah. Ya. Kita harus tahu bahwa pada waktu itu orang percaya atau orang Kristen atau murid-murid Yesus mengalami aniaya yang begitu besar. Mereka kalau mengaku orang Kristen atau pengikut Yesus, mereka menjadi musuh negara. Ya. Jadi bukan seperti itu Kristenan kita sekarang. Ya. Nyaris tidak ada konsekuensinya. Apalagi kalau kita yang tinggal di daerah di mana kekristenan itu aman. Mungkin di bagian-bagian tertentu ada yang kekristenan dianiaya. Tapi kita, ya, apalagi suasana yang seperti ini di kampus, kita di gereja kita tidak menerima aniaya itu. Tapi mereka pada waktu itu benar-benar disiksa, dibunuh. Hanya mengaku Kristen saja itu bisa dibunuh. Apalagi memberitakan Kristus, memberitakan Injil. Artinya mereka ini adalah orang-orang yang sudah rela kehilangan nyawa. Apa saudara? Kehilangan nyawa. Orang-orang yang sudah rela kehilangan nyawa. Di kitab Wahyu ada salah satu ayat mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan iblis? Di kitab Wahyu dikatakan, orang-orang yang sudah kehilangan nyawa. Jadi Roh Kudus memenuhi hati mereka, hidup mereka. Dan dalam konteks
karena mereka itu sebenarnya itu dalam ketakutan. Kalian masih ingat bagaimana Petrus ketika dikejar-kejar sama tentara Romawi, dia bilang, aku nggak kenal Yesus. Dia selangkau. Mungkin kalian harus memahami dulu arti daripada penganiayaan. Kemudian arti daripada rela kehilangan nyawa. Menjadi saksi itu, martir, itu artinya adalah orang-orang yang rela kehilangan nyawa, yang siap mati. Ini bukan mati, kan ada tuh orang-orang yang mungkin dia tidak punya kebenaran firman Tuhan, tidak belajar, tapi ketika ada demo misalnya gereja dibakar, kemudian ada dengan fanatisme buta, saya siap melawan yang membakar gereja, saya siap mati demi Tuhan. Dalam konteks itu, coba Doni, ada orang yang begitu, kira-kira menurutmu bagaimana ya? Bagus gak itu? Patut dipuji atau bagaimana? Biasa aja, Pak. Hah? Biasa aja. Biasa saja. Maksudnya kamu tuh kalau begitu pun biasa aja. Oh, jadi kalau ada gereja diserang terus aku rela mati, itu biasa saja. Oh, Kayak kamu belum tangkap gitu konteksnya. Ayo listening, kamu dengar gak ini? udah. Lukas, kamu tangkap konteks yang saya sampaikan. Orang yang seperti itu menurutmu seperti apa orang seperti itu? Orang hebat, orang bagaimana menurutmu? Hah? Biasa aja. Oh, kok jadi ikutan biasa aja? Hah? Hebat? Hah? Orang hebat. Oke, ini biasa aja, ini orang hebat. Ini saya hanya mau melihat respon kalian menangkap sebuah peristiwa ya. Ini kita belum masuk lebih dalam. Kristen, coba kasih tanggapan. Karena ini konteks ini hampir sama. Mereka dengan berani, arti siap mati mereka ini. Nah sekarang dalam konteks sekarang ada orang juga seperti itu. Gereja dibakar, oh dia maju ke depan, aku siap mati. Kira-kira cocok gak itu kontennya? Kalau orang seperti itu menurut Kristen bagaimana? Oh luar biasa. Oke. Mari ya. Oh biasa aja. Sama ya. Siapa yang mau kasih tanggapan? Yang lain? Kalau untuk ukuran dunia, dia luar biasa.
rela mati seperti itu sama derajatnya dengan rela mati memberitakan Injil. Terus, kamu dengar pertanyaannya? Jawabannya apa? Tidak. Tapi tidak. Karena barangkali orang merasa sekarang aku rela mati. Tapi bukan karena Roh Kudus. Karena manusia juga kan punya kebanggaan. Terus kalau dia suka tahu, ini karena kita konteks kepenuhan Roh Kudus. Jadi orang bisa melayani Tuhan itu tanpa Roh Kudus. Bisa. Tapi tidak ada kuasa Tuhan di sana. Tidak ada kuasa Tuhan. Gereja nomor satu. Gereja yang kuat atau gereja yang nyaman? Gereja ini jangan membayangkan gereja fisik ya. Gereja ini berbicara saya dan saudara masing-masing. Ini berbicara kita. Karena sekarang ini pada umumnya gereja-gereja saat ini itu cenderung mau nyaman, bukan mau kuat. Dan kalian sebenarnya yang dididik di sini, saya bersyukur Tuhan beri saya kesempatan untuk mendidik kalian juga. Saya mau kasih tahu, kalau kalian tidak punya Roh Kudus dalam pelayanan, maka ciri-cirinya adalah kalian cenderung mau nyaman. Kalian mau nyaman karena tidak punya Roh Kudus. Yang rata-rata, tidak semua, tapi pada umumnya gereja saat ini. Saya sudah lama mengampu mata kuliah eklesiologi. Jadi saya betul-betul perhatikan bagian gereja, dan saya juga pelaku di dalam pelayanan gereja. Dan saya suka melihat penelitian mengenai gereja. Hampir semua gereja saat ini, tidak semua ya, tapi hampir semua itu mau nyaman. Kasihan, bukan mau kuat. Coba siapa yang kencang suaranya? Langsung, coba kamu baca itu dari gereja abad modern. Can you large a little bit? Dari kemana? Nah, dari gereja abad modern. Gereja abad modern seringkali mengejar kenyamanan, fasilitas dan keamanan pelayanan. Namun gereja muda-muda tidak bangun di atas kenyamanan. Mereka dibangun di atas doa, penderitaan, kuasa Roh Kudus, dan keberanian Injil. Konteks Benar. Ini gambaran. Siapa yang mau mengubah keadaan ini? Orang yang membaca ini dan yang orang hadir malam ini. Kalian jangan berpikir, wah itu bukan urusanku. Kalau kalian berpikiran seperti itu, tidak pantas kalian disebut sebagai hamba Tuhan. Maka kalian harus punya jam doa,
penderitaan. Saya tahu kalian mungkin menderita barangkali, tapi sebenarnya tidak menderita amat sih. Menderita dibanding dengan orang yang hidupnya penuh dengan kenyamanan. Belumlah benar-benar menderita. Tapi bolehlah dikatakan menderita karena kalian tidak bebas. Kalaupun itu dikatakan menderita, kalian patut bersyukur. Amin. Karena itu pola bagian daripada pembentukan untuk kalian. Dasarnya harus itu. Doa, penderitaan. Pendeta-pendeta sekarang ini rata-rata itu nggak mau menderita. Kalau gerejanya besar, jemaatnya banyak, wah mobilnya mewah, pakaiannya mewah. Kalah artis. Saya udah saksikan sendiri. Saya kan cukup lama di pelayanan, 30 tahun. Saya udah lihat pendeta A, B yang terkenal. Saya lihat langsung salaman, bicara. Sebenarnya udah banyak penyimpangan. Dan Tuhan menanti-nanti orang-orang yang mau dipenuhi Roh Kudus. Tuhan menanti-nantikan. Karena Tuhan tidak mau memaksa. Tuhan tidak mau paksa. Karena Roh Kudus itu lembut. Tuhan menanti-nantikan orang-orang yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus, mau dipakai oleh Tuhan. Satu syaratnya bagi kalian, masukan dari saya. Fokuslah belajar. Belajar fokus. Mencerna. Belajar. Kalian jangan takut akan masa depan kalian. Orang-orang yang masih muda belajar fokus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sangat pasti hidupnya dipelihara Tuhan. Amin. 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 Bukan insya Allah, sangat pasti. Sangat pasti. Tapi kalau orang yang belajarnya mediocre, asal-asalan, dan tidak ada kerinduan untuk berdiri dipakai Tuhan, saya mau kasih tahu, hidupnya akan melelahkan. Lelah, khawatir, capek, sakit-sakitan. Ya. Sungguh tidak menyenangkan. Tapi kalau orang yang mau benar-benar menggunakan segala pikirannya untuk menangkap kebenaran, untuk mencerna kebenaran, dan mau menjadi gereja yang kuat, orang yang kuat, dia akan berbeda dari dunia. Lanjut Larsa. Konteks Kisah Para Rasul 4 menunjukkan bahwa gereja sedang berada di bawah tekanan besar. Petrus dan Yohanes baru saja diancam oleh Mahkamah Agama karena memberitakan Kristus yang bangkit. Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 21. Secara manusiawi, ancaman biasanya menghasilkan ketakutan, tetapi secara rohani, tekanan justru melahirkan pencurahan kuasa Allah.
membangkitkan keberanian rohani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 memperlihatkan sebuah formula kebangunan rohani yang sangat mendalam. Doa, kepenuhan Roh Kudus, keberanian memberitakan. Oke, thank you. Doa ini adalah relasi. Doa adalah relasi. Doa bukan sekedar, karena banyak sekali orang mengucapkan kata-kata doa, kata di dalam hati. Banyak orang mengucapkan kata-kata doa tetapi tidak berdoa. Dia hanya mengucapkan kata-kata doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu kata-kata doa. Tapi dia tidak berdoa. Apa artinya? Dia tidak punya relasi dengan Bapa. Dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena doa itu berbicara relasi, berbicara hubungan. Maka ketika murid-murid itu dalam ketakutan, yang dia tahu hanya Bapa di surga yang bisa memelihara, melindungi dia. Biasanya kita punya respect kepada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita, membiayai kuliah kita, memperhatikan kita. Kita akan respect sama orang-orang yang demikian. Betul ya? Betul kan? Betul. Dan murid-murid ini tahu betul. Tahu betul, maka mereka berdoa. Jadi sekali lagi bahwa doa itu adalah relasi. Dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu sesuatu yang, karena sebelum pasal 4, di pasal 2 mereka sudah kepenuhan Roh Kudus. Kenapa di pasal 4 dikatakan mereka kepenuhan lagi? Kepenuhan Roh Kudus adalah sebuah kehidupan yang bersifat progres, yang harus terjadi hari lepas hari, hari lepas hari. Kalau tidak, kita bisa kosong. Ya, kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kosong, hampa. Akhirnya kita berjalan dengan jiwa kita. Dengan jiwa kita. Siapa yang tahu apa itu jiwa? Jiwa terdiri dari beberapa unsur. Kalian belajar psikologi atau belajar tentang jiwa? Sesi? Apa itu jiwa? Larsen? Yang saya ketahui Pak, jiwa itu adalah memori manusia atau karakter manusia yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang. Oke. Yang bisa dirasakan. Oke, thank you. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Bintang, apa itu jiwa? Hah? Agak kasar suaranya. Hah? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Mind, feeling, and will. Jadi tanpa Roh Kudus, manusia bisa saja hidup, tapi hidup menggunakan jiwa, pikirannya sendiri, perasaannya, dan kehendaknya sendiri. Orang juga bisa melayani dengan jiwa, dengan pikirannya. Dia punya pikiran, dia rancang sendiri, dia punya perasaan. Ya, dia kalau merasa senang, dia bahagia. Jadi ada tuh yang nyanyi, oh senang nyanyi, itu masih kejiwaan. Padahal ibadah kita itu kan harus di dalam roh dan kebenaran. Ini butuh penjelasan yang lebih panjang. Dari itu kapan-kapan dari kualitas saya akan jelaskan. Jadi orang-orang pelayanan itu bisa aja dengan jiwa saja loh.
dengan kepandaiannya, dengan aktingnya bisa nangis. Terpuji Tuhan. Itu hanya jiwanya saja, belum masuk kepada roh. Orang yang sudah masuk kepada roh, seperti contohnya mereka punya keberanian. Mereka sudah nggak peduli lagi dengan hidupnya, karena jiwa itu cenderung melindungi hidup. Jiwa manusia cenderung melindungi hidupnya. Maka orang-orang yang masih kejiwaan itu kalau diserang pasti marah, karena dia ingin melindungi. Coba kalian perhatikan hidup kalian. Kira-kira kalau Lukas ini saya lihat dia punya jiwa yang masih bisa dimarahin, ya, masih bisa ditegur, masih saya lihat. Pernya masih agak hidup. Kalau ditekan dia hidup. Di sini ada per yang lemah saya lihat. Tegur dikit, langsung tegak. Itu baru kejiwaan ya. Tapi yang Lukas ini pun di dalam hatinya, oke lah sekali ini aku tahan. Pasti. Sehingga muncullah nyanyian itu. Satu kali, dua kali, apa? Hari ini masih ku Nah itu rata-rata orang yang belum punya Roh Kudus akan menyanyikan itu. Dan bukan hanya menyanyikan, tetapi menghidupinya. Roh Kudus itu sungguh-sungguh membuat hidup kita berbeda. Berbeda. Siapa yang marah itu? Siapa orang? Halo. Maka, waduh ini sebenarnya nggak terasa udah mau jam 8 nih. Coba next. Ya. Asik coba. Mau berdiri. Di pasal 3, seorang lumpuh disembuhkan di gerbang indah bait Allah. Mujizat itu menyebabkan pemberitaan Injil berkembang pesat, namun pertumbuhan pelayanan selalu diikuti perlawanan. Di pasal 4, para rasul ditangkap. Menariknya, setelah dilepaskan mereka tidak berdoa, Tuhan jauhkan penderitaan. Mereka juga tidak berkata, Tuhan hancurkanlah musuh kami. Tetapi mereka berdoa, berikanlah keberanian kepada hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Oke, thank you. Ini kalau dia disakiti, coba jujur di hatimu yang paling dalam. Apakah engkau sudah sanggup mengatakan? Kira-kira apa isi hatimu yang paling dalam? Gak usah dijawab, itu dalam hatimu. Atau sama seperti yang kaya bilang tadi. Coba besok kita aniaya dia ya.
menjauhkan penderitaan. Orang-orang Kristen sekarang banyak cengeng. Ada masalah Tuhan, aku berdoa, aku lemparkan masalah ini ke balik gunung sana. Memerintah menyelesaikan masalah. Mereka juga tidak berkata, Tuhan hancurkan musuh kami. Tidak. Kenapa mereka bisa berubah? Itulah karena Roh Kudus. Mereka itu penuhan Roh Kudus. Jadi sekarang coba kau tanya diri, kira-kira aku ini sudah penuh Roh Kudus? Atau aku masih kejiwaan? Coba kau tanya diri, Marcelina, kau tanya diri tadi. Coba kau usah lihat, kalian kau usah lihat kiri kanan. Tanya dirimu dengan sungguh-sungguh. Kira-kira aku sudah penuh Roh Kudus? Sepatutnya. Maka diri Yesus susah berkembang. Karena yang di dalam tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya mungkin mereka memiliki Roh Kudus, tetapi tidak penuh. Mereka juga di Kisah Para Rasul 2 sudah penuh Roh Kudus. Terus mereka dianiaya. Terus di pasal 4 dikatakan mereka penuh lagi. Mungkin kalian pernah kepenuhan Roh Kudus. Kalian punya semangat yang kuat. Tapi dunia ini, saudara, dunia yang kita huni selalu menyedot kerohanian kita. Kita membawa orang banyak kering, berjalan tanpa kekuatan Tuhan. Bisa itu. Jangan kalian pikir tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa hidup. Bisa. Bahkan pendeta bisa melayani tanpa Roh Kudus. Bisa. Karena setiap manusia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, pelayanan kita memiliki nilai, memiliki kekuatan, memiliki kebenaran yang fundamental sesuai dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawan
kesempatan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Kalau kau ingin mengalami perubahan, mungkin saat ini kau tidak bisa belajar fokus, kau tidak bisa memahami pelajaran dengan benar, kau sering diganggu baik oleh pikiranmu, atau ada puasa-puasa gelap. Kita berkumpul di tempat ini. Ini bukan hanya sekedar kita ibadah atau melakukan program, tapi pastikan bahwa engkau mengalami kuasa Roh Kudus. Bekerjalah ya Tuhan. Dan kami boleh melihat ada perubahan. Tuhan jamah. Dan semua kami punya kehausan. Jamah kami. Tuhan melihat setiap kita yang berdiri sekarang. Roh Kudus rindu memenuhi setiap hati, pikiran, setiap hidup orang-orang percaya. Secara khusus saudara-saudara yang ada di tempat ini, engkau meninggalkan orang tuamu, meninggalkan keluargamu, meninggalkan kesenanganmu, meninggalkan sahabat-sahabatmu, meninggalkan hobi-hobimu, engkau datang ke tempat ini. Pastikan bahwa Roh Kudus memakai engkau, Roh Kudus memenuhimu. Kau sudah ada yang setahun di sini, 2 tahun, 3 tahun, mungkin lebih. Kalau engkau masih ada saat ini, itu salah satu bukti bahwa Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan bukan hanya mengasihi, tetapi juga memperlengkapi, memberikan kekuatan baru. Dan momen kita merayakan pencurahan Roh Kudus, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Saudara bisa sama-sama dengan saya. Mari angkat tangan, katakan, Tuhan, saya berharap setiap kita dengan tulus, Tuhan Yesus, memberi Roh Kudus, penuhilah aku dengan Roh-Mu. Roh Kudus yang ada di dalam murid-murid-Mu juga ada di dalam. Penuhi ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan. Itulah yang membuatku mampu untuk mengikuti Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk belajar, untuk mengabdikan hidup. Terima kasih Tuhan. Puji nama. Tantangan dada. Biarlah kiranya kasih Tuhan menjamah dan memberikanmu kekuatan dari Roh Kudus. Kasih Bapak. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, please sit down. Mana tahu ada pertanyaan? Silakan.
Masih ada waktu. If you have question, ayo silakan kalau ada pertanyaan. Kalau belajar yang benar pasti ada pertanyaan. Maria, you have question? Tamara? Rana? Oke, tidak ada. Oke, harus ada. Terima kasih Pak buat pemaparan materinya mengenai tentang Kudus dan relevansinya bagi gereja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai seorang Kristen menilai sebuah gereja itu dipenuhi oleh Roh Kudus atau apa? Karena kalau misalnya kita mengatakan tentang kenyamanan, banyak juga gereja yang memang pada hakikatnya memiliki kenyamanan dan Pak. Tapi apa yang menjadi tolak ukurnya jika kita mengetahui itu adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus Pak? Itu saja. Oke. Pasti gereja itu akan bergerak. Karena banyak gereja tidak bergerak. Di sana akan ada penginjilan. Pasti akan ada penginjilan. Akan ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Gereja mula-mula penuh Roh Kudus. Setiap hari dikatakan jumlah mereka ditambahkan. Betul nggak? Bukan gereja mula-mula. Setiap hari jumlah mereka ditambahkan. Itu tandanya satu. Kemudian yang kedua, mereka sehati sepikir, seperti keluarga. Terus terang banyak gereja sekarang nggak ada hubungan loh. Nggak ada hubungan. Apalagi kalau mega church, gereja-gereja yang besar, yang di mall, udah kayak pasar. Orang datang terus pulang, udah nggak ada hubungan. That is not a church. Itu bukan gereja. Kalian yang bangga masuk ke sebuah gereja yang besar, yang jemaatnya banyak, tapi tidak saling mengenal, itu bukan gereja. Bukan gereja. Gereja is a family. A family. That's a church. Jadi gereja yang dipenuhi Roh Kudus, maka gereja itu seperti keluarga. Mereka sehati sepikir. Karena ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan mereka bertekun dalam pengajaran. Suka belajar firman. Ada gereja nggak suka belajar. Kalau udah PA, yang datang kalau ibadah raya datang 100. Tapi kalau sudah PA bisa tinggal 4 orang. Betul nggak itu? Mungkin gereja itu dipenuhi Roh Kudus, tapi hanya 4 orang itu tadi. Jadi yang lain itu ya udah cuma rame-ramein aja. Paham ya? Jangan-jangan di antara kalian yang ada 80 ini pun yang dipenuhi Roh Kudus, yang benar-benar serius, mungkin ada cuma 5 orang. Saya nggak tahu. Coba kalian tanya di masing-masing. Jadi tanda-tanda itu langsung bisa kita pelajari di Kisah Para Rasul. Belajarlah di Kisah Para Rasul gimana gereja mula-mula itu. Dan akan ada pemulihan hati. Tapi kalau di gereja itu masih banyak perkelahian, saling iri, ingin ke gereja ingin menunjukkan emas. Ada tukang bicara ini emas ini, sampai giginya gini. Itu bukan gereja. Tentu gereja itu juga ada doa. Pasti ada doa. Doa yang benar.
Tapi kita tidak juga bisa, saya katakan, misalnya kita menunjuk KBP itu kira-kira penuh Roh Kudus. Saya percaya di situ ada orang-orang yang penuh Roh Kudus. Jadi tidak jaminan. Karena gereja itu berbicara pribadi kita. Amin. Bukan institusi secara keseluruhan. Jadi kalau kamu tanya gereja itu ya lebih kepada orangnya, bukan lembaga. Gereja itu bukan lembaga, tetapi individu. Jadi kalau kamu mau nanya sekarang, kalau GSA ini kira-kira Roh Kudus, ya dia orang-orangnya. Dia bukan GSA-nya, dia orang-orangnya. Silakan jawab sendiri. Anak-anak STI GSM ini kira-kira penuh Roh Kudus nggak? Amin. Dia Lukas, dia Neda, dia semua, dia Samuel. Makanya pada akhirnya pertanyaan itu harus kamu yang menjawab. Kamu yang jawab. Saya yang harus menjawab. Kalau ditanya orang, guys, itu penuh Roh Kudus nggak? Dia tanya saya. Amin. Amin. Kamu gereja mana alasannya? Saya GSP di Philadelphia. Nah, GSP di Philadelphia itu tidak penuh Roh Kudus. Nah, kalau itu Pak, saya, nah itu dia tadi yang ditanyakan Pak. Kalau benar kita bagaimana mengerti bahwasannya itu penuh Roh Kudus? Ya dia orangnya. Iya. Karena di sepeda itu kamu bilang, oke saya mau lihat kamu yang penuh Roh Kudus kan? Sangat pendeta. Sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya. Mungkin tanya diri masing-masing. Saya berharap pertemuan kita beberapa hari ini akan menyimpan sebuah memori dalam pikiran kalian. Ya? Berharap bermakna pertemuan kita. Saya juga sebenarnya capek loh. Jelas sekali. Nyaris sudah istirahat. Istirahat ternyata. Tapi saya nikmat. Karena saya percaya Tuhan berikan saya kekuatan. God give me strength, God give me wisdom, Holy Spirit. Kalian bangun pagi, mungkin saya lebih pagi lagi. Kalian belajar, saya lebih belajar lagi. Sama kita. Ada pertanyaan lagi? Nomor? Satu lagi. Miranda?
mendukakan Roh Kudus? Coba. Coba. Di Yesaya 63 Coba. Yesaya. Bukan di Yesaya itu, di Perjanjian Baru. Namun mereka memberontak dan mendukakan rohnya yang kudus, maka ia berlanjut di Yesus dia sendiri bersama mereka. Oke, di Yesaya berapa? Yesaya 63 ayat 10. Coba ulang. Namun mereka memberontak dan mendukakan rohnya yang kudus, maka ia berbalik menjadi musuh dan ia sendiri bersama mereka. Oke. Kalau Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya bagi sebagian orang. Dan Roh Kudus memang bisa meninggalkan orang itu, seperti kita tahu. Ya. Kalau ada beberapa orang yang ditinggalkan dan ayat firman Tuhan jelas mengatakan kemudian roh itu mundur dari Saul. Tapi orang Perjanjian Baru, roh tidak pernah lagi meninggalkan kita. Tapi yang kita lakukan adalah mendukakan. Ya. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan. Apa yang mematerai? Udah lengket. Udah lengket. Roh itu dari dalam diri kita. Cuma masalahnya kamu dukakan. Kamu dukakan bagaimana? Dengan kamu hidup suka hatimu. Kamu gak mau doa, kamu gak mau dengar firman Tuhan. Kamu bergaul dengan orang yang salah. Ini terutama cewek-cewek. Saya ada perhatikan. Sekolah kita pacaran sama supir. Saya bukan menyarankan supir, tapi rata-rata supir itu otaknya itu terbatas. Taunya setoran. Aduh kasihan loh kamu. Camkan itu dalam hatimu malam hari. Aku tidak akan mau pacaran dengan sembarangan orang. Amin. Pacaran sama tukang jual kopi. Kalau kopinya keren gak apa-apa. Itu karena mendukakan Roh Kudus. Tamara kamu. Karena kamu lihat putih cantik pacaran lagi nanti. Saya dengar sama supir truk. Kenapa Tamara mau pacaran? Banyak uangnya Pak. Waduh kamu. Kita di sini bukan membuli supir ya. Bagus pertanyaanmu. Kan saya garis bawahi, saya bukan menyalahkan profesi supir. Tapi supir rata-rata bukan semua ya. Rata-rata supir itu ya, sudah kamu jawab sendiri. Suka main judi. Ya. Pokoknya mau hidupnya senang-senang. Kamu jangan sakit hati. Mentah-mentah aku supir nih. Saya akan bilang aku bukan membuli supir, ini contoh. Ya enggak semua. Tapi kan secara khusus kalian sudah STT di sini, masa pacaran lagi sama supir? Hah? Tahu, kita tahu. Jangan kamu melawan, kita tahu. Benar itu. Kamu jangan ikut teori lama. Ya? Jangan kamu berpikir begitu, kan kita nggak tahu jodoh kita. Saya mau katakan ya, ini benar. Kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu jodoh kita. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita tidak tahu jodoh kita. Kita di dalam Tuhan. Apa standarnya? Yang sepadan. Itu kalau kita dalam Tuhan. Makanya kalau kita di dalam Tuhan, itu kata-katamu salah.
kesaksian. Banyak kesaksian. Wanita-wanita perempuan yang di dalam Tuhan mungkin sudah umur 30 tahun. Coba dengar baik-baik. Kamu juga tuh. Jangan kamu katakan, kita kan nggak tahu jodoh kita. Itu orang dunia. Kalau dalam Tuhan kita tahu. Amin. Betul Pak ya? Betul sekali. Betul. Kalau orang yang nggak tahu ketemu dengan sembarangan orang, jodoh nggak dia? Jodoh nggak dia? Kayaknya jodoh nih. Tapi tunggu sebentar, biar saya luruskan. Karena Julianto ini saya lihat berbakat jadi supir. Sehingga dia keberatan. Sekali lagi begini Julianto, saya bukan menyalahkan karir supir, saya bukan menyalahkan. Tapi yang pasti kalian yang dari sini masa jadi mau supir lagi? Bener aja. Kita bukan menyalahkan, jangan nanti kamu expose keluar Pak Sibaran itu membuli supir. Waduh, bahaya itu. Ini dalam konteks, ini kan sudah anak SPT. Jaga pergaulanmu. Amin. Anak saya yang begitu. Gak apa-apa kita kayak baterai. Cari anak yang kaya. Masih cari miskin. Betul gak ya? Cari yang ganteng, memperbaiki keturunan, ya kan? Kalau kulit hitam, jangan putih ya, nanti anaknya. Tapi Tuhan pasti siap. Untuk Riyadi sudah Tuhan siapkan yang ganteng. Wow, banyak berdoa. Oke, Julianto ya. Saya tidak menyalahkan supir. Tapi ini dalam konteks ini cewek-cewek jaga pergaulan. Jangan karena sering naik Jaklingko lama-lama ngomong sama supir Jaklingko. Ya Tuhan. Udah nggak ada yang begitu. Ada yang begitu. Baik yang melihat Pak. Saya kan banyak pun orang. Kenapa kalau mau melihat? Baik ya Pak. Apa ada buruk ngomongnya? Enggak kasih mama bakso. Apa jalan-jalan? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya? Oke, Pak. Tapi coba kamu berdiri dulu. Coba didengar baik-baik, ini ada pertanyaan. Oke, baik Pak, izinkan saya bertanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Gak tahu ini benar atau salah ya Pak, tapi ini dulu dalam pemikiran saya. Menurut Bapak, kita yang pertanyaan tadi Pak Iman kan nyanyi, menyembah dan segala macam berdoa sambil menangis. Di sini doang Pak, sambil menangis kayak benar-benar penuh Roh Kudus, benar-benar ya turun Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi setelah itu luar dari sini udah keluar harus. Menurut Bapak bagaimana itu pandangan Bapak? Apakah itu benar? Itulah salah satu ciri-ciri kejiwaan. Itu perasaan aja ngomong Roh Kudus. Itu
kejiwaan. Itulah kejiwaan. Dan rata-rata orang masih tingkat kejiwaan. Karena Roh Kudus itu mengubah hidup, bukan hanya mengubah perasaan, bukan hanya mengubah emosi, bukan hanya mengubah ekspresi. Ini dengar baik-baik. Roh Kudus bukan hanya sekedar menjamah ekspresi, tetapi dia masuk ke dalam esensi hidupmu. Itu ekspresi, itu nyanyi, itu ekspresi. Tapi Roh Kudus masuk ke nyawamu, maka dia nggak akan begitu, akan berubah. Jadi itu bukan Roh Kudus, itu masih kejiwaan. Dan maaf ya, gereja-gereja karismatik itu merasa Roh Kudus, padahal masih kejiwaan. Termasuk bahasa-bahasa rohnya itu nggak jelas itu. Oke, ngerti ya? Waktu kita terbatas, semoga masih ada lain kali kita akan sering berjumpa. Kalian akan mempunyai wawasan yang lebih dalam. Oke, God bless you all. God bless. Terima kasih, Pak. Belum ada yang keluar kok. Shalom. Iya, saya cuma ingetin sebelum selesai harusnya tidak ada yang keluar masuk. Iya. Kemarin sudah kita sampaikan, berikan waktumu dalam 1 jam, kuasai hati dan pikiranmu, tidak ada yang keluar masuk. Harapannya hal ini diindahkan untuk ke depannya. Oke, terima kasih Bapak Pastor Gibson Sibarani buat perenungannya, firman Tuhannya, sharingnya. Tuhan memberkati dengan Ibu Tony dan mau perpisahan ya. Oke, terima kasih. Kami akan melanjutkan kegiatan kami kembali setelah ini. Jadi kita break 5 menit, 10 menit. Jadi nanti 8.40 sudah di sini. Yang tidak, dan nanti akan di sini ayat hafalan dulu. Yang telat melewati batas. Kalau di 8.41 berarti dia di sini passwordnya ayat hafalan. Itu saja. Haikal dipanggil Ibu Jelita ke kantor. Ibu Restu, tanyakan apa yang perlu disampaikan. Itu saja. Semangat berjuang. Semangat berjuang. Besok cuma 1.000. Jadi cuma 1.
bersuara dengan